Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, di malam kelima bulan Ramadan, kembali saya menyapa dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saya sekarang berdiri di depan pantai negara-negara Maghribi, Tunisia, Afrika Utara. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hukum dasar yang harus kita ketahui bersama demi kesuksesan kita, kebahagiaan kita di atas muka bumi ini, lebih-lebih di akhirat kelak nanti. Itulah yang disebut dengan hukum prioritas. Ulama kita menamakannya fiqhul aulawiyat, yaitu mendahulukan yang terpenting dari yang penting, mendahulukan yang penting daripada yang tidak penting. Dan ulama kita menerjemahkannya wad'u kulli syai' fi martabatihi la yusaghiru al-amr al-kabir wa la yukabbiru al-amr as-saghir, yaitu meletakkan segala sesuatu pada urutannya, pada tingkatannya, tidak membesarkan masalah-masalah kecil dan tidak mengecilkan masalah-masalah besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa kira-kira yang terpenting dalam hidup kita ini? Maka sudah paling tentu jawabannya adalah, yang terpenting adalah bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah agama. Masalah agama adalah masalah yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ini, dari seluruh yang terpenting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Sekarang, untuk menjaga daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terpenting harus kita ketahui? Pertama adalah bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah, bagaimana mengetahui tentang asma'ul Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana menjaga keesaan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita terhindar dari kemusyrikan. Ini sudah kita singgung pertemuan sebelumnya, agar supaya kita ini bisa menjaga agama kita dari ajaran sesat. Ajaran sesat sekarang ini di mana-mana tersebar, di mana-mana. Inilah akan menghancurkan agama kita. Ini harus menjadi prioritas kita semuanya, menjadi prioritas negara kita, Majelis Ulama Indonesia, kita semua umat Islam. Kita harus menjaganya dengan baik. Oleh karena itu, apabila masalah akidah ini sudah mantap dengan baik, kita jaga dengan baik, maka baru kita pindah kepada prioritas selanjutnya, yaitu kita membuktikan keimanan kita kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu kita melaksanakan salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu ini adalah pembuktian kita kepada Allah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada tempat meminta dan memohon selain kepada Allah, dan tidak ada aturan selain daripada Al-Quran. Jadi salat ini adalah harga mati sesudah kita beriman kepada Allah, adalah rukun kedua sesudah syahadat dari rukun Islam itu. Nah, barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita ajarkan kepada umat Islam pertama-tama, sebelum kita mengetahui yang lain. Nah, salat ini wajib kita laksanakan 5 kali sehari semalam, dimanapun kita berada. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakannya telah melaksanakan agamanya, dan barang siapa meninggalkannya telah menghancurkan agamanya. Jadi salat ini adalah harga mati. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita harus buktikan kebesaran Allah, kita harus buktikan penyembahan kita kepadanya, yaitu dengan melaksanakan salat ini dengan baik. Nah, sekarang, apakah semua orang yang melaksanakan salat itu pasti diterima oleh Allah? Nah, sekarang apa hukum prioritasnya? Nah, hukum prioritasnya adalah agar supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, mengatakan ada 2 syaratnya. Pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah benar. Jadi kalau kita melaksanakan salat, pertama-tama harus karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Jadi kita harus ikhlas. Tidak boleh karena orang lain, karena makhluk.
Sekalipun anda muslim melaksanakan salat tapi tidak ikhlas, sudah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya sudah ikhlas. Apalagi yang kedua? Yang kedua adalah saya harus melaksanakannya dengan benar, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana salat yang benar. Makanya Nabi kan mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi tidak boleh kita mengambil contoh bagaimana salat selain dari Rasulullah. Jadi barang siapa yang melaksanakan salat tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah, sudah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya sudah melaksanakan salat sesuai dengan tuntutan Nabi. Nah, apalagi prioritas selanjutnya bagaimana salat saya bisa benar? Tidak lain adalah bagaimana membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Jadi surah Al-Fatihah dengan salat ada dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau Al-Fatihahnya tidak benar, pasti salatnya tidak benar dan tidak diterima oleh Allah. Maka seorang muslim, prioritas pertama adalah anda harus pandai membaca Al-Quran. Itulah yang pertama-tama harus kita ketahui sebelum mengetahui yang lain. Itulah yang pertama-tama harus kita baca sebelum membaca yang lain. Itu namanya hukum prioritas. Sangatlah kita malu kita bisa membaca tulisan makhluk tapi kita tidak bisa membaca firman Allah yang menciptakan kita. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.